Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fa ayyadana alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama-ulama bahwa setiap nabi atau rasul yang diutus pasti ada pembela-pembelanya, pendukung-pendukung setianya. Di samping juga pasti ada musuh-musuh, penentang-penentangnya. Keduanya itu sudah mesti ada. Nabi Isa alaihissalam yang Allah utus kepada Bani Israel, beliau juga mempunyai pembela-pembela, pendukung-pendukung setia. Sebagai Nabi Muhammad juga mempunyai sahabat-sahabat yang setia, bahkan ikut berbaiknya kepada Nabi. Nah, pendukung-pendukung setia, pembela-pembela Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Secara bahasa, kata para ahli bahasa, Hawari itu artinya pendukung setia, pembela. Ada juga yang mengatakan artinya bersih. Dikatakan demikian karena mereka memang tulus, suci dan bersih. Niat dan maksud mereka untuk mendukung, untuk membela, untuk membantu Nabi Isa. Maka disebut oleh mereka Al-Hawariyun. Di dalam Al-Quran ada disebutkan beberapa kali Al-Hawariyun. Kalau tidak salah sampai mencapai 6 kali kalau tidak salah. Salah satunya di ayat yang kita baca sekarang. Di surah Ali Imran disebutkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ali Imran surat ke-5 ayat 52. Maka tatkala Nabi Isa alaihissalam mengetahui mereka Bani Israel itu akan keingkaran, kedurhakaan dan kekufuran mereka, qala, lalu beliau berkata, man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi ansar, penolong-penolong, ansari, penolong-penolongku, ilallah, untuk menegakkan, mendakwahkan, menyampaikan, membela, mempertahankan agama Allah ini.
qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah al-hawariyun, kelompok setia, pendukung setia, pembela setia yang selalu mendampingi Nabi Isa. Diriwayatkan mereka jumlahnya 12 orang. Diriwayatkan 12 orang. Orang-orang muda. Sebab memang pendukung-pendukung setia itu orang-orang muda. Orang-orang tua banyak sikinya, banyak cincong, pantang terlintih, pantang tersinggung. Dia hawariyun. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kamilah yang akan ansar, menjadi pembela-pembela, menjadi penolong-penolong, penegak-penegak yang mempertahankan, di samping mendakwahkan, menyebarkan agama Allah. Namanya ansarullah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksilah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslimun, berserah diri kepada Allah. Itu kata al-hawariyun. Doa mereka, Rabbana amanna. Itu doa mereka, Rabbana amanna, wahai Rabb kami telah beriman. Bima anzalta, terhadap apa yang engkau turunkan, wattaba'na rasul, dan kami telah mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, catat dan tulislah kami, agar kami termasuk golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang kebesaran, kekuasaan dan keesamu ya Allah. Itu kata al-hawariyun dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 52 dan 53. Nah, disinilah diseru orang-orang beriman. Surat Saf yang sekarang kita baca. Surat Saf, surat ke-61, ayat terakhir, ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Diseru, dipanggil orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Bunyi seruan, bunyi panggilan itu, kunu ansarallah. Kalian semua jadilah sebagai ansarallah, penolong agama Allah. Sahabat-sahabat Nabi dibagi dua. Pertama, muhajirin, orang-orang yang setia dengan beliau semenjak di Makkah Al-Mukarramah, sebelum hijrah ke Madinah. Yang kedua, orang-orang Madinah yang berjanji setia untuk membantu, menolong beliau, membela beliau hidup dan mati, dan bersedia menampung beliau dan kaum muslimin andai terjadi apa-apanya di Makkah. Disebutlah orang-orang Madinah itu dengan kaum Ansar. Kaum Ansar, pembela, penolong, pembantu, pengikut setia yang mengorbankan apa saja demi Rasulullah dan kaum muslimin. Bernamalah kaum Ansar. Kalau yang hijrah dari Madinah, dari Makkah pindah, kaum muhajirin. Kedua-duanya adalah al-hawariyuna, pengikut setia, pembela setia Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi Nabi Muhammad bukan hawariyun namanya, sahabat. Namanya. Jadi diseru mereka, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kamu semua kamu ansar Allah, menjadi ansar, penolong-penolong, pembantu-pembantu, penegak-penegak, pendakwah-pendakwah yang menyiarkan agama Allah. Namanya ansarullah. Bermula seruan kepada sahabat-sahabat Nabi, tetapi karena ayat ini umum, juga kita ini dipanggil ini agar kita menjadi penolong agama Allah.
hendaknya dalam agama ini ada saham kita. Saham yang kita masukkan, kaji yang kita sampaikan kemarin. Apa saham kita dalam agama ini? Kalau hanya beribadah saja, itu baru untuk pribadi. Salat, puasa, zikir, doa dan seterusnya. Itu untuk diri kita. Sekarang untuk agama. Apa yang bisa kita lakukan dalam ayat lalu namanya berjihad. Bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad, berjuanglah kamu sungguh-sungguh, mengorbankan apa saja yang bisa kamu korbankan, memberikan apa saja yang bisa kamu berikan untuk agama ini. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah pasti menolong kamu. Kita diseru nih, berapa saham yang kita masukkan ke agama ini? Apa yang kita berbuat dalam agama ini baru? Sebab sahabat-sahabat nyawa yang diberikannya. Kalau Utsman bin Affan hartanya yang diberikannya, dirinya juga. Abu Bakar habis-habisan semua. Bahkan tidak ada lagi tersisa bagi Abu Bakar yang diberikannya, semua diberikan. Malam dalam surah At-Taubah ayat 92 disebutkan ada yang menangis. Menangis mereka tidak bisa ikut perang. Karena kendaraan sudah habis, biaya tidak ada lagi. Kata Nabi tidak bisa ikut. Perjalanan jauh, kendaraan tidak ada, biaya tidak ada lagi. Menangis mereka, tidak ikut berperang menangis. Kita ulang lagi, tidak ikut berperang. Perang itu kan ujungnya dua. Kalau tidak menang, mati. Kedua-duanya menang. Menang di dunia mendapat ghanimah, mendapat harta rampasan perang. Menang di akhirat masuk surga. Jadi perang itu bagi orang-orang beriman menang saja. Mati menang. Jadi mereka tidak ikut perang. Tidak bisa ikut perang. Biaya sudah habis. Entah tidak ada karena perjalanan jauh. Mereka menangis. Bahkan ada sahabat Nabi itu, seorang muda datang kepada Nabi dalam sejarah. Katanya dalam bahasa kita, saya ingin ikut perang jihad fisabilillah, tapi saya tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Semangat saya ada, tenaga saya ada, kemauan saya ada. Kata Rasulullah kepada orang muda ini, pergilah engkau ke si Anu. Katakan kepada si Anu itu bahwa Rasulullah menyuruh engkau. Karena dia tidak bisa ikut perang. Dia sakit. Maka mintalah semua persiapan-persiapan yang akan dipersiapkan untuk perang, minta semuanya, berangkat engkau. Pergi dia ke tempat si Anu, disampaikannya pesan Rasulullah. Si Anu yang sakit itu mengatakan kepada istrinya, apapun yang saya persiapkan, apapun bekal yang saya persiapkan untuk perang, kasih sama orang muda ini semuanya. Daripada kuda, daripada senjata, bahan-bahan, kasih semua. Dia mewakili kita pergi. Begitu semangat mereka untuk menjadi Ansarullah. Ini yang diseru. Menangislah kita karena tidak ikut serta dalam agama ini. Tidak ikut berjuang. Tidak ikut bermodal. Bisa dengan diri, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan waktu, bisa. Pokoknya kan tidak ikut. Nanti dia kira kita melongo. Tak dapat kue nanti. Ini yang diseru, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama sebagaimana qala Isa bin Maryam. Berkata Isa ibnu Maryam lil hawariyin, kepada al-hawariyin, man ansari ilallah, siapakah yang ansari menolongku dalam menegakkan, mempertahankan, memperjuangkan agama Allah ini.
sebagaimana kita sebutkan dalam surah Ali Imran tadi. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Kami beriman, kami setia. Ini pula lah yang menjadi baiat sahabat-sahabat Nabi. Namanya baiat yang terkenal, baiat dari baiatul ridwan, terkenal betul. Baiat pertama di Aqabah. Baiat Aqabah. Baiat itu sumpah setia untuk menjadi pembela hidup dan mati. Itu namanya baiat. Beberapa kali sahabat-sahabat melakukan baiat. Baiat pertama baiat Aqabah. Itu pula dasar menjadikan tegaknya dulu kampus Aqabah, Baiat Aqabah. Dulu kan populer Aqabah di seberang kita. Sekarang populer juga, mic-nya populer. Sini. Baiat Aqabah. Lalu terkena nanti Baiat Ridwan. Baiat yang Allah redai di Hudaibiyah. Apa baiat? Berjanji bersumpah setia, sehidup semati apapun terjadi. Inilah sahabat-sahabat Nabi. Kepada pembantu-pembantu orang-orang dekat Nabi Isa namanya Hawariyun. Mereka 12 orang. Inilah sepeninggal Nabi Isa yang mempertahankan agama. Ini kata Al-Hawariyun. Di sini qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kamilah ansarullah itu. Disaut ya. Siapa yang akan membantuku dalam menegakkan, menyampaikan, mendakwahkan, mempertahan, membela agama ini? Langsung sahabat, langsung jawab, kami ansarullah. Kalau kita yang diseru, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jawabnya begitu. Hai orang beriman, kalian jadi penolong agama ini. Nahnu ansarullah. Kami insyaAllah menjadi penolong agama Allah. Apapun akan kami berikan untuk agama ini, untuk membela, mempertahankannya, memperjuangkannya, mengembangkannya. Nahnu ansarullah. Itu jawaban Hawariyun. Nah, orang-orang beriman diperintah juga begitu. Kunu ansarullah. Ayat ini dihafal oleh orang yang menghafal dan dibaca-baca. Cuma realisasinya penting. Ayat ini kan seruan. Seruan dan panggilan. Diseru, dipanggil, berarti kita diminta jawaban. Jawaban daripada pengikut setia Nabi Isa, nahnu ansarullah. Kami yang akan menjadi ansar itu. Kalau jawaban sahabat-sahabat Nabi, mereka berbayah. Berbayah itu meletakkan tangan. Tangan Nabi di atas. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Nabi di atas sebagai lambang Allah menyetujui, meredai perjanjian setia mereka. Bai'ah namanya, janji setia. Terkenal tu sahabat Nabi mengambil bai'ah itu. Nah, kita kalau diseru ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Tergantung kepada kita jawabannya. Apa jawaban kita? Nahnu ansarullah. Kalau pembela agama Allah, berikan sesuatu apa yang diberikan untuk agama ini. Bisa tadi kalau sahabat-sahabat bertanya tentang amal yang paling utama, dia Rasulullah jihad fisabilillah. Jihad di sini tidak harus angkat senjata. Kepada siapa kita akan senjata? Tidak ada, semuanya muslim di sini. Dalam bentuk lain jihad. Dengan diri dikorbankan. Dengan harta dikorbankan. Waktu, tenaga, kesempatan, peluang, apapun. Hendaklah ikut kita untuk berjihad. Fisabilillah. Itu jawaban daripada sahabat Nabi. Saya ingat dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika dia sedang asyik makan korma, lalu dia bertanya ke Rasulullah, kalau saya menghamburkan diri ke kancah peperang itu, apa yang saya peroleh Rasulullah? Kata Rasulullah, surga. Korma yang sudah dimakannya itu dibuang.
ini memperlambat saya masuk surga. Langsung dia menghambur ke kancah peperangan. Menghambur ke medan kancah peperang sahabat itu. Korma yang dimakannya dibuang. Ini menunda, memperlambat saya masuk surga. Masalahnya ini adalah masalah keimanan, masalah keyakinan, masalah kepercayaan. Kalau di kita dunia ini masih nomor satu, tidak akan bisa ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalau kamu lebih ithar itu lebih memilih menomor satukan kehidupan dunia, akhirat itu nomor 17, tidak bisa. Agama ini nomor 21, tidak bisa. Makanya bunyi ayat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa? Saya kan ikut jadi pengurus masjid sudah satu, itu sudah ikut. Saya pengurus anak yatim ikut. Saya diam amat ikut. Saya mengajar ikut. Saya membangun ini ikut. Jangan tak ikut. 1,000 pun ikutlah. Ikutlah. Orang badannya diserahkannya, waktunya, ilmunya, pikirannya, tenaganya, semuanya. Kita apa? Apa yang kita panggakkan kepada Allah dalam agama ini? Kalau tidak ada yang akan dipanggakkan kepada Allah, malulah. Malu dengan sahabat-sahabat Nabi, malu dengan orang sudah mati, malu dengan orang yang habis-habisan dirinya untuk agama ini. Walaupun tidak perang. Walaupun tidak perang kemudian juang. Tapi dia sudah habiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, keluarganya dibawa untuk agama ini. Kita apa? Itu tergantung kepada iman. Yang menjawabnya iman, bukan suara ini. Yang menjawabnya iman. Jadi ya alladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawarinya, kama sebagaimana berkata Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam kepada al-hawariyin, man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, katanya. Nahnu ansarullah. Menariknya dalam surat Ali Imran jawaban mereka nahnu ansarullah disertai dengan amana billah. Kamilah pembela-pembela, penolong-penolong agama Allah. Ini kami beriman kepada Allah dengan beriman yang sebenar-benarnya, dan mohon kami dicatat. Mohon kami dicatat, ditulis sebagai orang-orang yang syahidin, sebagai orang-orang menjadi saksi, sebagai saksi tentang kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Dan catat juga kami sebagai orang yang syahid, menjadi saksi untuk itu. Dan saksikan jugalah kami adalah orang yang betul-betul muslimun, menyerahkan diri kepada Allah. Itu jawabannya. Kami siap dan kami beriman. Catat dan tulis kami menjadi saksi. Pertama, kami muslimun, kami betul-betul berserah diri kepada Allah. Dan yang kedua, catat pula kami termasuk orang yang menyaksikan kebesaran Allah, kemahasan Allah dan ketinggian agama ini. Itu jawaban al-hawariyuna fashhad bi anna muslimun. Ini yang diseru. Hai orang-orang yang beriman, kamu diseru sebagaimana Nabi Isa menyeru. Jawaban umat Nabi Isa, kami penolong agama Allah, kami beriman, kami orang yang muslimin, menyerahkan diri kepada Allah, dan kami insyaAllah akan mengikuti, beriman kepada apa yang diturunkan dan akan mengikuti Rasul. Fa'amanat, kita lanjutkan surat Saf. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel, maka lalu berimanlah sekelompok, segolongan daripada Bani Israel. Wa kafarat ta'ifah,
mendengar seruan Nabi Isa, ajakan dan seruan Nabi Isa itu, maka jadilah Bani Israil terbagi dua. Ya, Nabi Isa itu kan rasul terakhir Bani Israil. Nabi Isa rasul terakhir Bani Israil. Nabi Isa Allah utus menjadi rasul kepada Bani Israil. Tidak kurang tinggi lah. Kepada Bani Israil. Nabi Muhammad kurang tinggi. Karena Nabi Muhammad itu rasul untuk semua kafatan linnas, semua manusia, kepada jin juga. Itu bedanya. Jadi terbagi dua Bani Israil. Jamaah sekelompok beriman dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Sekelompok lagi kafir, mendustakan risalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Catatannya begini, tidak ada orang yang beriman semua. Semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kita ulang, semenjak zaman Nabi Nuh tidak ada yang beriman semua. Kalau Allah menghendaki untuk beriman semua, beriman semua. Allah tidak menghendaki semua beriman. Sesuai dengan kebijakan Allah dan alimnya Allah. Zaman Nabi Nuh, beliau 950 tahun berdakwah. 950 tahun berdakwah. Bukan umur beliau 950 tahun berdakwah. 950 tahun. Umur beliau, kata sebagian ulama, 1300 tahun. Ada yang menyatakan 1600 tahun lebih. Beliau diangkat jadi Nabi umur 300. Tambah 950. Hidup setelah itu. Setelah beliau selamat, kapal mendarat, masih hidup setelah itu. Selama 950 tahun, yang mengikuti beliau sebanyak 70-an yang naik kapal. Istri beliau tidak. Anak beliau tidak. Anak beliau 3 yang naik kapal. Sam, Ham, Yafith, 3. Kita ini keturunan 3 itu. 3 itu. 3 anak beliau. Yang satu mati sebelum banjir, yang satu mati tenggelam dalam banjir. Istri beliau tidak. Gagal Nabi Nuh. Siapa yang bilang gagal? Yang gagal dakwah itu tidak berdakwah, itu yang gagal berdakwah. Tidak mau menyampaikan dakwah, itu yang gagal. Sukses tidak suksesnya dakwah itu bukan banyak orang. Banyaknya orang kena dapat petunjuk, bukan karena kepintaran kita. Tak boleh diukur kesuksesan dakwah itu dengan banyak orang mengaji. Ramai datang dari mana-mana. Itu tidak sukses dakwah. Itu orang ingin mengaji, ingin mencelik wajah guru. Karena guru itu sekali-sekali datang sini lihat. Kalau setiap hari guru datang, pas saya pula dia. Pas saya dia baji. Jangan diukurlah keberhasilan. Kalau begitu tidak berhasil Nabi Nuh dakwah. 70 orang semua. 70 orang. Kalau Nabi Isa sekelompok, segelintir. Selebihnya kafir, bangkang, menentang, bahkan Yahudi kelompok spesial memfitnah Nabi Isa sehingga terjadi pembunuhan. Nabi Muhammad tidak. Di Makkah segelintir orang yang beriman. Jadi musuh, kawan setia beliau, Pak Wo beliau, Abu Lahab, Pak Wo, Pak Dang ya, Abu Talib paman beliau. Kawan konco sepamimen Abu Jahal. Itu semua kadang Rasulullah Abu Jahal. Semua kadang pernah bertinju Rasulullah kalah Abu Jahal. Berguling pernah. Jadi tidak semuanya beriman. Di Bani Israel tidak semua. Fa'amanat ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Nabi Muhammad juga. Orang ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang bangkang, tidak beriman semua. Nah, syukurlah kita termasuk orang yang beriman. Ketemu tidak dengan Nabi, sekampung pun tidak, berfamili berkari tidak, bahasa Arab pun tidak tahu, dapat kita iman. Abu Lahab ahli bahasa Arab, tamat di Arab dia, Abu Lahab.
Tamat di Arab pula. Abu Jahal itu nenek mama orang Quraisy. Ahli sastra, orang kaya. Baswo ya Nabi, siapa mainnya ya Nabi. Ikut dulu kerana hati ke Khadijah. Nah, cuma Khadijah memilih Nabi Muhammad. Itu. Tidak beriman. Oh, rupanya beriman itu tidak tergantung Arab tidak Arab. Tamat di Arab, lahir di Arab, mungkin tamat di Arab, lahir di Arab. Sejak lahir sampai mati di Arab, tidak 2 tahun ke di Arab dah. Tapi yang tidak beriman juga. Aku kemana kerja aku. Fa'amanat ta'ifah, maka berimanlah sekelompok. Perkara beriman, perkara hidayah. Urusan Rasul menyampaikan. Urusan sahabat-sahabat pengikut setia menyambung tugas. Ditunjuki tidak ditunjuki bukan perkara kita. Perkara kita menyampaikan, menyeru, mengajak, mendakwahi dengan bijak sesuai dengan tuntunan dan pedoman. Mau orang berimannya. Kalau tiba di memancing, cari salah tempat duduk nak rencak tepi bandar. Bawa kopi, bawa nasi bungkui. Bawa samsu sabungkui. Ke payuang. Cari umpanan rencak. Carilah pancing kat 3 buah. Datang leh. Tak tahu awak saya nak ke mana kok pada tu dah. Saya nak ke mana kok pada tu urusan awak. Urusan awak mengah. Cari bandar mencari bandar nang gadang seketik. Cari tempat dua-dua. Kambang payuang. Bawa kopi 1 ramos, nasi sabungkui, samsu je lupa. Datanglah sana leh. Rupa lu subuh-subuh datang. Ambo dak sikwa-kwa jam hampir lah 2 orang duduk di bandar. Hampir. Begitu dakwahnya hebat, mendakwah ikan ya. Nak semua ikan menangkap dah kan. Kalau begitu jam hampir nak semua ikan menangkap. Kau nak kaji ni kau nak ada hadis ni. Fa ayyadna alladhina amanu ayyadna kami kuatkan, faqawaina kami kuatkan orang-orang yang beriman. Jadi ayatnya kami menguatkan orang beriman untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, kami bantu mereka, kami kuatkan. Fa asbahu, maka jadilah mereka orang-orang yang beriman itu zahirin, orang-orang yang menang. Karena mereka mendapat janji Allah, in tansurullah yansurkum fala ghaliba lakum. Syaratnya in tansurullah. Jawabannya nanti Allah menolong kamu. In tansurullah yansurkum. Berarti berjuanglah dulu. Berkorbanlah dulu. Habis-habisalah dulu, nanti batang pertolongan Allah. Allah akan mengokohkan, menguatkan. Kan itu yang kita baca dalam takbir. Dalam takbir, kalau dilanjutkan bawah, nasara abda wa a'azza junda, sadaqa wa'da wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Itu Nabi yang baca ketika bala futuh Makkah. Allah menolong hambanya. Nasara abda, sadaqa wa'da, Allah memenuhi janjinya. Wa a'azza junda, a'azza, dia mengokohkan, menguatkan tentara-tentaranya. Wa hazamal ahzaba, dia yang menghancur leburkan, memporak-porandahkan sekutu-sekutu sendirian. Nah, di sini Allah mengatakan ayyadna, kami kuatkan orang-orang beriman. Karena mereka memang betul-betul berjuang, betul-betul berkorban untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Maka jadilah mereka sebagai pemenang. Fasbahu zahirin. Nah, kalau dalam ayat atas kan itu. Bunyi ayat atas, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Inti kaji kita sepagi ini adalah pertama, segenap orang yang mengaku beriman diseru dan dipanggil agar mereka membuktikan iman mereka itu.
membuktikan iman mereka itu dengan menyahut dan menyambut, mengabulkan seruan kepada mereka. Karena mereka ini seru. Apa seruan? Apa panggilan? Kalian semuanya kalau betul-betul beriman, jadilah sebagai ansar Allah. Kalau al-hawariyun, jawaban mereka, nahnu ansar Allah. Jawaban kita, kembali kepada kita. Jawaban al-hawariyun, kami penolong agama Allah. Jawaban orang beriman, kalau sahabat-sahabat Nabi sudah ada jawabannya. Mereka berbaiat, bersumpah setia, dan mereka banyak yang mati berguguran. Kalau kita yang baca ayat ini, jawabannya di kita. Jawabannya pada kita. Ada di hati kita, bukan di mulut kita. Di ya alladzina amanu kunu ansarallah. Ini namanya tuntutan. Setiap yang mengaku beriman dituntut untuk membuktikan, merealisasikan. Tambah pula satu lagi, mengaplikasikan. Apa artinya Pak Haji? Saya tak tahu. Aktualisasi. Tambah jelek. Aktualisasi menjadi ansar Allah. Nah, kemudian ingat, jangan lupa, setiap dakwah, setiap seruan, setiap ajakan dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Semenjak zaman Nabi Nuh akan dibagi dua. Di zaman Nabi Muhammad dibagi tiga. Beriman, kafir, munafik. Awal surah Al-Baqarah. Beriman, kafir, munafik, dibagi tiga. Ini yang didapat di Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dia dan kita. Akan terus ada tiga kelompok ini sampai di kiamat. Jangan pilih yang dua, pilih yang satu. Yaitu beriman kepada Allah sebagaimana pengakuan daripada ansar, halawariyin, kami beriman, nahnu ansarallah, amana billah wa ashhad bi anna muslimun. Selesai gaji kita. Jawapan tanya Pak Haji ya. Kau tanya Pak Haji, kau badagiang cik. Nak salah tanya Pak Haji ketika itu. Oh ya, amanat ya Pak Haji ya. Amanat, makasih amanat yang diserahkan, dipikulkan kepada langit. Itu sore Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal. Kami telah mengemukakan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Amanat itu Pak Haji. Itu makhluk-makhluk besar. Kalau samawat, semua langit. Semua langit. Kemudian bumi yang kita huni. Makhluk yang paling kuat di bumi ini gunung. Allah kemukakan ayat 72. Halaman 427. Allah kemukakan amanat ini kepada makhluk-makhluk besar itu. Langit yang 7, bumi, gunung-gunung. Fa'abaina, maka mereka itu abaina, enggan, bukan melawan, bukan menentang seperti iblis. Tidak, abaina, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup. Pertanda amanah itu sangat berat. Jangan cari-cari amanat dan jangan minta-minta amanat. Dan jangan anggap sepele amanat. Setiap amanat pasti dimintai pertanggungjawab. Amanat apa di sini? Amanat untuk mengemban tugas-tugas kekhalifahan qaumi untuk taat, patuh, tunduk kepada syariat aturan agama Allah.
Ketika ditawarkan itu kepada Nabi Adam, diterima oleh Nabi Adam. Apa akibatnya ya Allah? Apa yang akan didapat dan apa akibatnya? Kata langit, kata bumi, kata gunung dalam bahasa mereka. Siapa yang melaksanakannya dapat ganjaran, dapat pahala, dapat balasan. Siapa yang tidak dapat sisa. Abaina, langit tidak mampu. Bumi enggan. Gunung-gunung tidak sanggup. Tidak sanggup kami itu. Ketika ditawarkan kepada manusia, bapak manusia Adam, Nabi Adam menyanggupi. Siapa yang mentaati, siapa yang patuh, siapa yang tunduk, siapa yang menjalankan amanat Allah, syariat agama ini, dia akan dapat ganjaran balasan, dapat surga. Siapa yang tidak, dapat sisa dan neraka. Dipikul oleh Nabi Adam. Nabi Adam memikul, tentu kita juga anak cucunya memikul. Memikul amanat itu. Jadi amanat apa? Amanat berupa ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah untuk menjalankan perintahnya, aturannya, syariatnya di dunia ini. Dipikul oleh Nabi Adam. Amanah itu apa? Secara bahasa amanah itu kan aminah, aman dan percaya. Dikatakan dia amanat adalah titipan, kepercayaan yang diberikan kepada kita agar kita pelihara, kita jaga, kita laksanakan sehingga orang menjadi tenang, menjadi aman. Lantaran dia percaya kepada kita. Apa nama amanah? Apapun titipan, apapun kepercayaan yang orang berikan kepada kita, agar kita laksanakan, kita pelihara, kita jaga. Orang menjadi aman, menjadi tenang, menjadi amanah dia. Itu makanya orang yang mengkhianati amanah itu luar biasa ancamannya. Dan siapa yang melaksanakan amanah itu, Allah kasih Firdaus, tanda berat amanah. Ulaika humul warithun alladzina yasuna al-firdaus. Siapa tu? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang betul-betul memelihara, menjaga, memperhatikan amanat itu, mereka laksanakan sebaik-baiknya. Kalau sudah diusahakan sebaik-baiknya, ternyata tidak beres, tidak beres itu biasa. Karena kita manusia. Laksanakan dulu, lakukan dulu sesungguh-sungguh sebaik-baiknya. Mana yang tidak mampu, mana yang tidak sanggup, kita minta ampun kepada Allah. Amanat. Dalam surat An-Nisa dikatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanat, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Surah An-Nisa ayat 58, surat keempat. Jadi yang Pak Haji tanyakan tadi, yang merasa berat langit, bumi, gunung untuk memikulnya amanat. Amanat apa? Ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada aturan Allah yang terhimpun dalam syariatnya, dipikul oleh manusia. Mampu manusia memikulnya, tandanya manusia itu lebih kuat daripada langit, bumi dan gunung. Itu Pak Haji. Langsung tu. Semoga berfaedah, bermanfaat untuk saya dan kita semua. Hati-hati dengan amanat yang dipegang, apalagi diminta. Hati-hati amanat yang sudah diterima, lebih-lebih amanat itu dicari dan dibeli. Bahkan untuk mendapatkannya ada yang ngajar menipu, menyogok, menginjak, memijak, menghantam, mempelantiangkan, menyipak, menendang untuk mendapatkan amanat. Itu berat. Berat amanat. Menjadi manusia setelah jadi berat doa amanat. Menjadi manusia berat. Mikul amanat orang. Jadi hati-hati dengan semua amanat. Lawan amanat khianah. Khianah artinya kurang. Dengan dikhianati kurang kepercayaan orang kepada kita. Sekali lancuang ke ujian, semua ini tidak percaya. Sampai kini mau tidak percaya ke orang tu.
Sampai kini mau tak percaya. Pak Haji percaya? Orang khianat kah? Sampai kini mau tak percaya ke jalan? Tak percaya oleh. Ya gitu? Ha? Ya korang khianat lah. Kalau kau guru awak percaya awak. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.